أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan manusia ada dalam amal-amal agama yang sempurna. Jadi apabila kita ingin bahagia, ingin sukses, maka amalkan agama ini secara sempurna. Siapapun dia orangnya, kalau dia ada amal-amal agama, maka dia akan bahagia. Orang kota, orang desa, orang gemuk, orang kurus, orang jelek, orang gagah, kalau dia amalkan agama, pasti bahagia. La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dalam diri seorang hamba ini adalah perkara iman. Apabila seseorang memiliki iman, walaupun sekecil biji zarrah yang tidak nampak, tidak dilihat dengan mata, tapi nanti kita melihat kalau pakai alat mikroskop baru lihat itu debu yang sangat kecil. Kalau ada orang yang mempunyai iman walaupun kecil itu tapi sempurna hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita ini hadirin ada jasad, ada ruh. Nah, kemudian di dunia ini ada dua juga, ada dua usaha juga, usaha dunia, usaha akhirat. Kalau usaha dunia ini hadirin, usaha seperlunya saja, keperluan saja. Tapi usaha akhirat adalah usaha memang tujuan kita. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk hidup di akhirat selama-lamanya. Kalau kita nanti meninggal, lalu tidak ada hisab, maka ya tidak jadi masalah. Ini manusia ini akan dihisab, akan ditanya. Dan itu jelas, itu hadisnya Nabi, tidak melangkah kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, kau gunakan umurmu, masa mudamu di mana? Masa muda kita ini, masa sehat kita ini, di mana kita gunakan? Di mana hartamu kau belanjakan? Dari mana kau dapat? Kemana itu dibelanjakan itu harta? Ilmu juga ditanya. Apakah kau sudah sampaikan ini ilmu?
Umur ditanya, waktu kita sehat, waktu kita muda, harta kita, ilmu kita, ditanya semua. Jangan-jangan harta kita ini habis digunakan tapi bukan perkara agama, saudara. Padahal agama ini hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan agama ini sebagai penolong kita, sebagai tempat untuk mendapatkan daripada kebahagiaan. Orang mau bahagia, maka agama ada contoh-contoh. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi contoh-contoh orang-orang yang terdahulu. Ya. Siapa yang sukses, siapa yang celaka. Ada juga seorang raja, tapi beriman kepada Allah, taat kepada Allah, sukses dia. Seorang raja, nabi lagi, gagal lagi. Tapi ada tong orang tidak ada juga, bukan juga raja. Tidak ada juga pangkatnya. Miskin lagi. Jelek lagi. Tapi tidak mau beriman kepada Allah. Apa tuh mengandalkan? Orang yang tidak mau salat di masjid. Orang yang tidak mau taat. Apa yang kau andalkan? Kau temu tidak gagah. Kau juga jelek. Baru kamu tidak mau taat. Hai, celaka kau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini sebentar sekali. Dikatakan oleh alim ulama kita hari ini bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini 2,5 menit, 2,5 jam, bolehlah 2,5 jam, terlalu singkat. Untuk apa kita mau bangga-bangga juga, ya? Karena kita berharta, tidak saudaraku, harta ini tidak kita bawa mati. Harta ini kita mau tinggalkan, ya. Sudah banyak contoh-contoh. Siapa lagi sepunya Nabi Musa? Qarun, laknatullah alaihi. Bagaimana kayanya dia? Tapi susah, sengsara juga. Kenapa ini? Karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha agama ini hadirin bukan di zaman sekarang, bukan dari zaman dulu. Bagaimana itu usaha atas agama? Mungkin kita bingung juga, iya bagaimana ya? Makanya ikut sama kami ya 3 hari. Untuk apa? Untuk belajar agama 40 hari. Biasa dong itu ada ustadz tanya, mana dalilnya? Jangan kok tanya dalil. Jangan kok. Ya. Saya ini diajak dulu oleh jamaah tabligh, saya tidak tahu apa-apa. Iya. Habis 3 dulu saya, tapi setelah keluar belajar, bukan lagi 30 hadirin. Boleh kita apa itu bertanding ya, boleh.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ditanya dalilnya itu, ya. Tapi kita lihat hasilnya, ya. Orang-orang yang dulu preman-preman, ya, bawa gitar, bawa botol, nah, sekarang bawa sajadah ke masjid, bawa tasbih, itu. Kita berikan jempol itu, orang-orang seperti itu yang mengajak, ya, dari yang tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya tidak pernah lihat Al-Quran, apalagi memegangnya, sekarang Al-Quran di kantongnya. Setiap hari, setiap waktu buka Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini banyak sekali manfaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci daripada itu tadi hal kebahagiaan ini, bagaimana kita, sejauh mana kita taat kepada Allah saja. Kalau Anda susah tapi Anda ahli ibadah, berarti ada yang salah itu. Ada yang salah. Anda rajin ke masjid, Anda rajin berjamaah di masjid, ya, tepat waktu. Tapi rezekimu tidak diberkahi, saudara, berarti ada yang salah. Tapi perlu diketahui bahwa salat ini ke masjid ini bukan memang untuk dunia, tapi untuk akhirat. Langkah-langkah kita, pahala-pahala kita nanti itu belum kita dapat di sini, tapi di akhirat. Satu subhanallah diucapkan, nah, nanti di akhirat kita dapat. Hari ini kalau hadirin, kalau kita bicara agama, maka orang loyo biasa dia lebih senang dengar musik, lebih senang nonton musik. Kenapa, hadirin? Karena ini kan baru dicerita, ya, belum nyata. Apa itu yang nyata? Ya dunia, usaha-usaha dunia nyata. Tapi yang nyata ini, hadirin, pasti akan sirna. Sesuatu yang nyata nanti tidak ada lagi, hadirin. Sesuatu yang kita cerita sekarang ini tidak nampak, pasti akan nampak nanti, pasti akan nyata. Itu. Maka bersegeralah untuk memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi malaikat mau menjemput kita. Baik-baik kalau jamaah tabligh jemput kau mau keluar 3 hari atau 40 hari. Tapi kalau malaikat mau jemput kau, ada tidak pulang-pulang mau kau. Jadi lebih baik ikut aku jamaah daripada malaikat mau nanti jemput kau bawa. Tidak pulang mau lagi. Menjadi janda istrimu. Tapi kalau jamaah tabligh yang jemput kau, memang kau karena 40 hari itu atau 4 bulan. Pulang lagi. Jumpa istri kita. Kalau ada istrinya keluar ini, kalau pulang, seperti pengantin baru lagi. Pokoknya oke. Tapi kalau di rumah terus sama dengan istri, maka tidak ada kerinduan. Orang tidak rindu. Tidak ada sama-sama rindu. Tapi ketika suaminya keluar jalan Allah, maka istri menunggu. Rindu. Anak juga rindu. Tetangga juga rindu. Tapi kalau kita tidak pernah tinggalkan rumah, tinggalkan kampung, tidak ada yang merindukan kita, saudara. Oke? Siap semua. Dakwakan kalimat La ilaha illallah. Subhanallah bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.